leave it up to me. Dan kisah akan berfokus kepada seorang petarung MMA senior bernama Mike. Selain menjuari lebih dari 10 pertandingan di masa lalu, ia juga mempunyai kreativitas dalam bertarung mengalahkan lawannya. Namun karena usianya yang tidak lagi muda, Mike mempunyai sebuah masalah, yaitu tidak fokusnya ia di tengah-tengah bertarung, sehingga di saat lengah itulah lawan dengan sangat mudahnya melumpuhkannya, hingga akhirnya Mike pun tak sadarkan diri. Sang manajer bernama Vince pun melarangnya untuk kembali ikut bertanding di segala event apapun karena ditakutkan kejadian serupa akan terjadi. Yang karena itu keputusan dari si manajer sendiri, Mike pun akhirnya mengalah dan memutuskan untuk keluar dari tempat ini. You sold me on this gym. I can't make your instinct. You're a friend. Can't make you into something. All right, you let me fight for it then right now. Entah kemana lagi yang akan Mike tuju, ia kemudian berpamitan dengan si pemilik kos karena tidak mampu lagi membayar uang sewa. Mike memutuskan untuk pindah dan mencari dunia baru. Merasa jika tidak ada lagi harapan di dunia MMA, Mike pun memberikan sarung tinju kesayangannya kepada para anak kecil yang ia temui di halaman rumah. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang amat jauh, Mike mencoba melamar pekerjaan di sebuah tempat konstruksi yang secara kebetulan juga si manajer membutuhkan banyak karyawan seperti Mike, dan tanpa cacahan-cacahan orang lagi, Mike pada akhirnya setuju dan akan memulai pekerjaannya besok. Keesokannya, Mike mulai mendatangi tempat kerjanya dan bertemu dengan para karyawan yang lain. Pak Mandor pun menjelaskan bahwa pekerjaannya saat ini hanya membuang beberapa barang yang terdapat di dalam gedung yang nantinya bekas rumah sakit tersebut akan diledakkan menggunakan alat peledak yang akan segera dipasang. Berpindah sejenak ke tempat lain di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Erikson dan anak perempuan yang sedang mengalami kanker darah bernama Emily. Setelah kematian ibunya beberapa waktu yang lalu, Erikson atau sang ayah kini harus menggantikan peran si ibu untuk merawat Emily yang sedang mengalami sakit keras. Tak hanya itu, masalah ekonomi pun dialami keluarganya saat ini, sampai-sampai dokter terapisnya yang selalu menerapi Emily saat penyakitnya kambuh pun memutuskan untuk berhenti karena sudah beberapa bulan tidak mendapatkan bayaran. Erikson kemudian ditelepon dan diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa uang asuransi dirinya tidak cukup untuk membiayai operasi Emily yang berjumlah $400.000. Can't do any more chemotherapy. Berpindah ke sebuah lapas mengerikan di mana kita akan kembali diperkenalkan oleh seorang napi sekaligus bandar narkoboy bernama Lando, dan saking kejamnya dan brutalnya sosok Lando ini membuat ia harus beberapa kali dipindahkan ke berbagai blok penjara oleh para sipir untuk membuatnya tetap aman. Dan benar saja, tak lama dipindahkan terjadi baku hantam yang kali ini cukup serius, di mana seseorang berbadan besar pun tiba-tiba menusuknya menggunakan pisau sehingga membuatnya cukup kesakitan. Yang karena Lando mempunyai sifat yang brutal, ia dengan sangat mudahnya melumpuhkan musuhnya, walaupun pada akhirnya harus berurusan dengan para sipir kembali. Kembali ke Mike yang pada dasarnya ia belum bisa untuk melupakan apa yang telah terjadi saat ini, dan saking terus-menerus memikirkannya membuat ia akhirnya ditegur oleh Pak Mandor yang sedang mengawasi para karyawan. Then get to it. Orang di balik rencana yang akan meruntuhkan gedung tersebut tiada lain adalah Pak Wali Kota itu sendiri, di mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk membangun lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan ekonomi, juga sebagai bentuk kampanyenya untuk menyalonkan dirinya kembali di tahun yang akan mendatang. As I run for re-election, when there's work to be done for our future,
Kembali ke lapas di mana Lando saat ini berada di sebuah ruangan khusus dan akan diinterogasi oleh Erikson yang ternyata kepala sipir di lapas tersebut. Di sini kita akan mengetahui apa maksud yang akan direncanakan Lando yang ternyata ia menyimpan sejumlah uang sebesar 3 juta dolar dalam gedung tersebut yang sebentar lagi akan diruntuhkan. Lando menyuruh Erikson untuk segera mengambil uangnya dan berbagi hasil untuk biaya anaknya operasi, tetapi karena Erikson tidak mempercayainya, inilah yang terjadi. It's money in it for you. Berita tersebut juga terdengar oleh gangster yang lain di mana mafia bernama Damien diberitahu oleh salah satu sipir bayarannya yang selalu menyediakan fasilitas untuknya. Mendengar jika Lando menyuruh Erikson yang akan mengambil uangnya, Damien pun tidak tinggal diam. Ia menelepon seseorang untuk membantunya mengambil uang tersebut. Time to let my brother loose. Hey, Deacon, we got a problem. Dan inilah sosok Deacon, adik dari Damien yang sekarang menjalankan bisnis kakaknya selama ia di penjara. Setelah mendapatkan informasi dari Damien yang menyembunyikan uang 3 juta dolar di sebuah gedung yang sebentar lagi akan diruntuhkan, Deacon pun mempunyai rencana lain di mana ia akan bermain sendiri dan menguasai seluruh uangnya untuk kesenangannya bersama pacarnya. Di hari kedua bekerja, Mike seperti biasa membersihkan beberapa ruangan yang sebentar lagi akan dipasangkan alat peledak. Tak lama, ada seorang pegawai bernama kita panggil saja Depek. Depek sendiri mengenal jelas siapa sebenarnya Mike di masa lalu, yang selain jago bertarung di atas ring, Mike juga dikenal orang banyak hingga namanya sendiri tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Paramount Gym? Jim, the one in Atlanta with all the champions. That's the one. I saw your fight at the convention center. You saw me fight? Yeah, you knocked. Tak lama, hal tak terduga pun terjadi di mana Mike tidak sengaja menemukan sebuah plastik berisikan selembar uang yang di dalamnya terdapat 2 buah tas berisikan uang 3 juta dolar. Melihat kesempatan itu, Mike tidak banyak bicara dan langsung menyembunyikannya ke tempat semula yang nantinya akan ia ambil setelah semua karyawan selesai bekerja. Nothing. Let's go. Masa lalu yang sulit untuk dilupakan membuat Mike terus-menerus dihantui oleh kekalahan di dalam mimpinya, dan hal tersebut pun membuat Mike cukup liar. Erikson memutuskan untuk ikut berburu uang 3 juta dolar sesuai informasi yang ia dapat dari Lando, yang rencananya uang tersebut akan ia gunakan untuk biaya operasi Amelie. What do you start making? How much? 3 million. Di hari ketiga Mike bekerja, ia semakin akrab dengan Depek dan sekarang menjadi seorang teman di mana setelah selesai proyek ini, Depek rencananya akan pergi berlibur ke Alaska bersama dengan keluarganya ke sebuah tempat yang katanya indah sekali. I bet you do. Yeah. A lot of money to be made in Alaska. Dan ya, Deacon bersama pacarnya sudah siap untuk rencana penyusupan nanti sore, di mana setelah kondisi dipastikan aman, ia pun langsung mengumpulkan beberapa anak buahnya dengan menyamar menjadi seorang kuli proyek untuk mengelabui petugas yang berjaga. Begitu juga dengan Erikson yang rencananya akan ikut serta dalam perburuan 3 juta dolar hari ini. Ia langsung berpamitan dengan Emily tanpa memberitahu rencananya sedikit pun. All right, see you soon. Tepat hari ini semua alat peledak sudah terpasang ke hampir seluruh ruangan yang rencananya 1 jam lagi gedung akan segera diledakkan. Pak Wali Kota pun sudah siap dan akan menyaksikannya sendiri prosesnya. Semua para karyawan yang bekerja diberhentikan dan diundang untuk menikmati bir bersama dengan Pak Wali Kota, tidak terkecuali dengan Mike yang berniat mengambil uang tersebut secara diam-diam dan terpaksa berbohong kepada Depek dengan alasan jaketnya tertinggal di dalam dan bermaksud akan kembali masuk untuk mengambilnya. Listen, let me get the beers in. Careful. Dan ya, Mike dengan giatnya menyusup masuk menaiki pagar belakang yang hampir saja ketahuan oleh beberapa mobil polisi yang sedang berpatroli. Mike dengan sangat mudahnya masuk dan menaiki tangga, dan setelah sampai di lokasi, betapa terkejutnya Mike saat melihat uang 3 juta dolar untuk pertama kalinya, sehingga inilah yang dilakukan Mike.
Begitu juga dengan Erikson yang sudah sampai di lokasi dan memilih membobol pintu gerbang di bagian samping. Sementara itu, Dechen bersama dengan anak buahnya memilih masuk melalui pintu depan dengan menyamar sebagai petugas konstruksi dan mencoba mengelabui security yang sedang bertugas. Tetapi sang pacar rupanya sangat kesal dengan kelakuan security yang meledeknya sebagai seorang pelacur. Ia pun memutuskan untuk membunuhnya karena bisa saja rencananya akan ketahuan. Used to dance over at Frisky's on Route 20. I know you. Menganggap jika hanya dirinya saja sepenuhnya memiliki uang tersebut, Mike dikejutkan oleh suara-suara mencurigakan seseorang yang semakin mendekat. Mike dengan sangat cepatnya memasukkan uangnya ke dalam tas dan memilih kabur saat itu juga. Dan ya, dugaannya pun benar di mana tidak hanya satu orang saja yang ia curigai, melainkan ada sekelompok orang di bawah yang akan menyusul menaiki tangga, sehingga cukup menyulitkan Mike untuk bisa kabur dari tempat ini. Mike akhirnya mengetahui tujuan orang-orang tersebut masuk ke tempat ini yang tiada lain mengincar uang $3 juta yang telah ia dapatkan lebih dulu. Mike berlari ke lantai atas untuk mencari tempat yang aman, namun sedikit kesalahan pun terjadi, di mana Mike tidak sengaja menajong sebelah besi saat berlari, sehingga membuat aksinya sedikit ketahuan. Dechen mengerahkan semua anak buahnya untuk menghancurkan setiap sela-sela dinding sampai uangnya ketemu, tetapi satu anak buahnya memberikan informasi bahwa orang yang tadi mencurigakan berada di bawah dan sudah berhasil diamankan. Dan tebak siapa orang tersebut? Ya, mereka menangkap Depek dan menuduh menyembunyikan uangnya yang padahal kedatangannya bermaksud untuk mencari Mike yang tidak kunjung juga datang. Tetapi Dechen dan anak buahnya mempunyai sifat yang kejam dan brutal, sehingga tanpa rasa kasihan sedikit pun mereka langsung membunuhnya, tepat disaksikan Mike dari lantai atas. There. Atas kematian temannya yang tidak bersalah, Mike pun menjadi brutal tak kala ia menghajar satu musuh dengan gerakan kreativitas yang dimilikinya dan berhasil menjatuhkannya dari atas lift hingga orang tersebut dipastikan tewas. Dan ya, Mike pada akhirnya tidak bisa berkutik di depan para komplotan penjahat yang berhasil menangkapnya dan terus-menerus memaksanya di mana uang tersebut disembunyikan. Tetapi karena mereka tidak tahu siapa Mike yang sebenarnya, sehingga inilah yang terjadi. Tidak sampai di situ saja, kini Mike tidak sengaja bertemu dengan Erikson yang langsung menyekapnya. Mike mencoba mengelabui Erikson sebagai seorang pekerja di sini, tapi tiba-tiba terjadi pertarungan yang sangat sengit dan berjalan alot, sehingga membuat satu anak buah Dechen pun mengetahui keberadaannya. Go check the back way. Trash room. Okay. Back up. Back the fuck up. Be real smart about it. Erikson dan Mike pun saling membantu mengalahkan satu anak buah yang ternyata pertarungannya pun cukup seimbang, dan setelah berhasil melumpuhkannya, mereka berdua kembali dihadang oleh temannya yang menyusul, sehingga Mike dan Erikson pun memutuskan untuk bersembunyi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Mike berusaha mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, tetapi sayangnya aksinya tersebut sudah diketahui oleh anak buah Dechen yang sudah berhasil menguasai medan perang, sehingga Mike pun mengambil keputusan yang salah. Where's the fucking money?
Di saat itulah, Erikson datang tepat waktu dan langsung memukul wanita tersebut menggunakan kayu, dan tanpa sadar, Dechen dan anak buahnya menembak targetnya dari bawah dan mengira itu adalah Mike, tetapi orang tersebut adalah pacarnya sendiri. Erikson dan Mike memutuskan untuk bekerja sama melarikan diri dari tempat ini. Erikson membantu membersihkan luka yang terdapat di tangan Mike sambil menjelaskan bahwa Dechen adalah seorang komplotan mantan militer yang memilih berbisnis di jalur hitam bersama sang kakak Damien yang sekarang sedang menjalani hukuman. Dechen pun sekarang berniat mengambil uang $3 juta milik sang kakak yang disembunyikan di tempat ini. Stashed it in here somewhere. Claims Colin stole a bunch of his money. Stashed it in here somewhere. Dechen memerintahkan anak buahnya untuk jangan meninggalkan gedung sebelum menemukan uangnya dan berniat membunuh Mike dan Erikson, di mana salah satu anak buahnya memilih pulang ke rumah dan membelut dari si bos yang hanya mencari penyakit saja. Let's go. Fuck them. If they want to play hide and seek, then let them. We're not gonna get very far with that attitude. Whatever. Dan di saat lengah itulah, Mike tiba-tiba menghajar dan berusaha merebut pistol dari komplotan tersebut. Erikson pun turut membantu melawannya hingga berhasil membuatnya pingsan. Mike dengan cepat mengambil pistol dan berhasil menembak dua komplotan sekaligus hingga tewas. Mike akhirnya luluh dengan alasan Erikson yang membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi anaknya yang mengalami kanker darah dan memutuskan untuk memberikan satu buah tas berisikan uang penuh karena merasa kasihan mendengar putri yang sedang sakit parah. Tetapi jalan untuk keluar tidaklah mudah, di mana Dechen dan satu anak buahnya yang tersisa masih terus mengejar mencari keberadaan mereka berdua. Setelah memberikan kabar kepada putrinya tentang keadaannya yang sekarang sedang baik-baik saja, Erikson dan Mike pun melanjutkan rencana pelariannya, tetapi tiba-tiba dan ya, Mike dan Erikson pada akhirnya terkepung dan tidak ada pilihan lain selain melakukan adegan tembak-tembakan yang cukup memacu adrenalin. Tidak adanya jalan keluar yang bisa Mike dan Erikson akses, sehingga Mike pun menyuruh Erikson untuk secepatnya kabur dari sini melalui atap gedung. Dechen berhasil mengapung Mike hingga sampailah di atap gedung. Erikson pun terus membantu Mike agar bisa kabur bersama-sama, tetapi karena beberapa menit lagi gedung akan diledakkan, Mike menyuruh Erikson untuk jangan membantunya dan menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan disinilah pertarungan sengit dimulai, di mana Mike merelakan beberapa dolar untuk mengelabui perlawanan, dan hal tersebut pun terbukti berhasil melumpuhkan Dechen hingga tidak berdaya. Tetapi lagi-lagi Mike kehilangan konsentrasinya sehingga keadaan pun menjadi berbalik dan hampir saja membuatnya pingsan. Sadar jika waktunya hanya beberapa detik lagi, Mike pun segera bangkit dan meninggalkan Dechen seorang diri. Terlihat beberapa kru dan Pak Wali Kota sendiri sedang menghitung waktu yang tersisa tinggal 10 detik lagi menanti gedung akan segera diledakkan. Mike segera berlari mencari jalan keluar dan mustahil sebenarnya akan bisa selamat, tetapi untungnya Erikson yang sudah lebih dulu berada di bawah menggunakan truk sampah pun pada akhirnya menyuruh Mike untuk loncat dari atas gedung. Mike dan Erikson dinyatakan selamat dari tragedi ledakan gedung tersebut dengan ekspresi full senyum, sedangkan Dechen sendiri ikut meledak bersama dengan uangnya yang hanya bersifat sementara. Beberapa hari kemudian, Mike memberikan setengah uangnya untuk keluarga Depek yang sedang berduka atas kehilangan sosok ayah bagi anak-anak dan juga istrinya tersebut.
Perjalanan belum selesai, di mana Mike berniat pergi berlibur ke Alaska sesuai rekomendasi dari mendiang temannya yang katanya terdapat pemandangan yang indah sekali. Dan sesuai janjinya Erikson kepada Lando, Erikson kemudian mengembalikan Lando ke bloknya semula, yang hal tersebut pun mempunyai satu tujuan, yaitu membalaskan dendamnya kepada Damien yang selama ini terpendam. Dan film pun tamat. Jujur saya lihatnya agak sedikit kesal dengan apa yang dilakukan Mike di awal, yang padahal makan bisa aja uangnya langsung dibawa kabur, nggak usah banyak lalaguan atau gagayaan, yang pada akhirnya temannya menjadi korban kan. Tetapi ya mau kumaha deui, alurnya memang seperti itu. Pesan yang bisa diambil dari film tersebut adalah uang hanyalah sebuah alat untuk melakukan apapun dan membawamu kemanapun yang kamu inginkan. Tetapi uang tidak berarti apa-apa apabila kita harus kehilangan orang yang kita cintai. Saya Rumong di sini pamit undur diri, sampai jumpa di film selanjutnya.